Sobat My ITS Learning, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bunda Ismaini. Kita masuk ke sesi 1, materi statistik non-parametrik bidang sosial. Pada sesi 1 ini, kita akan membicarakan tentang konsep dasar statistik non-parametrik yang dikaitkan dengan bidang sosial. Capaian pembelajarannya, Sobat My ITS Learning, kalian nanti akan mengenal konsep dasar metode statistik non-parametrik dan permasalahan bidang sosial yang bisa menggunakan metode statistik non-parametrik sebagai suatu gambaran. Sebagai pendahuluan Sobat My ITS Learning, ruang lingkup dalam ilmu sosial seringkali menggunakan data kualitatif untuk menggambarkan sesuatu fenomena, gejala sosial, tentang perilaku dan sikap dari suatu masyarakat atau society. Sedangkan ruang lingkup dalam ilmu statistika yaitu mulai mengumpulkan sejumlah informasi kuantitatif, kadang-kadang juga kita bisa mengumpulkan yang kualitatif, serta meringkas informasi tersebut menjadi sesuatu nilai tertentu, biasanya kita sebut sebagai statistik. Misal, rata-rata jumlah anak pada suatu rumah tangga urban di suatu wilayah. Jadi, pengertian statistika, Sobat My ITS Learning adalah didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari cara mulai mengumpulkan, menata, menyajikan baik dalam tabel maupun diagram, serta menganalisa dan juga menginterpretasikan data atau angka dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang pastinya akan efektif. Jadi definisi statistika Sobat My ITS Learning adalah ilmu yang mempelajari mulai dari merancang, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan, serta menyimpulkan data di mana ada keragaman dan ketidakpastian. Bisa juga dikatakan ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna. Nah, data-data ini tentunya juga bisa dari bidang-bidang sosial. Sobat My ITS Learning, secara keilmuan statistika bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Apa bedanya Sobat My ITS Learning? Kalau statistika deskriptif adalah lebih kepada suatu metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data-data yang telah dikumpulkan. Bisa nanti dengan menampilkan rata-ratanya, variansnya, kemudian juga menggambarkannya dalam bentuk pie chart atau histogram dan lain sebagainya. Tapi di dalam statistika deskriptif tidak ada pengambilan kesimpulan. Sementara statistika inferensial biasa dikenal sebagai penarikan kesimpulan, yaitu mempelajari tentang metode-metode statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulannya dari sebuah populasi berdasarkan dari suatu sampel. Jadi disinilah ilmu statistika yang akan kita pelajari. Nah, Sobat My ITS Learning, ketika kita belajar statistika inferensial, maka ada dua jenis, yaitu parametrik dan non-parametrik. Apa yang membedakan parametrik dan non-parametrik? Kita lihat dulu, Sobat My ITS Learning, kalau yang parametrik. Nah, pada statistika yang parametrik biasanya dibutuhkan asumsi-asumsi. Misalnya yang pertama, sampel atau data itu diambil dari populasi yang memiliki distribusi. Dan kemudian yang kedua, data kalau misalnya terlibat dua, biasanya diminta atau diasumsikan kedua buah populasi atau sampel tersebut itu mempunyai varian yang sama atau mensyaratkan harus homoscedastic. Dan kemudian yang ketiga juga variabel data yang kita uji itu biasanya harus bertipe interval atau rasio. Interval dan rasio itu adalah termasuk dalam suatu skala pengukuran yang tingkatannya nanti biasanya lebih tinggi daripada yang skala pengukurannya itu tipe nominal dan atau ordinal.
Nah, juga biasanya Sobat My ITS Learning, ukuran-ukuran sampel yang dikehendaki di dalam statistik parametrik itu biasanya membutuhkan N yang cukup besar. Ukuran besar itu kadang-kadang disebutkan sebagai 30 unit atau observasi per kelompok. Ini biasanya untuk memenuhi juga suatu kondisi central limit theorem. Nah, Sobat My ITS Learning, pada statistik non-parametrik, asumsi-asumsi yang dibutuhkan di statistik parametrik itu sebetulnya tidak kita perlukan. Sehingga statistik non-parametrik itu bisa dikatakan suatu statistik yang tidak perlu asumsi-asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama tentang bentuk distribusinya, dan juga tidak memerlukan uji-uji hipotesis yang berhubungan dengan parameter-parameternya. Lebih dikenal lagi, statistik non-parametrik itu adalah distribution free statistik, atau kita bisa biasanya menyebut sebagai assumption free test. Nah, Sobat My ITS Learning, sehingga kalau misalnya kita buat peta perbedaannya, setidak-tidaknya ada 3 bentuk distribusi, skala pengukuran, sama jumlah sampel. Kalau kita lihat di bentuk distribusi, yang parametrik itu membutuhkan asumsi diketahui bentuk distribusinya. Misalnya distribusinya normal, atau bentuk distribusinya itu binomial atau Poisson. Sedangkan kalau yang non-parametrik, tidak. Maka kita katakan adalah bebas distribusi. Bagaimana dengan skala pengukurannya? Kalau di skala pengukurannya, ketika kita mengerjakan menggunakan statistik parametrik, maka pada umumnya skalanya itu dituntut untuk skala interval atau rasio, minimal interval. Tapi bagaimana kalau penelitian kita itu skalanya hanya nominal dan ordinal? Maka bisa kita kerjakan dengan yang non-parametrik. Pada umumnya, statistika non-parametrik, skala yang akan digunakan adalah yang nominal dan ordinal. Lalu bagaimana dengan jumlah sampel? Dikatakan tadi asumsi dari parametrik, jumlah sampel yang dibutuhkan itu seringkali menghendaki lebih besar dari 30 supaya distribusi normalnya terpenuhi. Lalu bagaimana kalau sampelnya kecil? Kalau sampelnya kecil, terutama di bawah 30, berarti bisa menggunakan non-parametrik. Nah, Sobat My ITS Learning, kalau kita tinjau kembali, sebetulnya ada berapa sih skala pengukuran itu? Di dalam dasar teorinya, setidak-tidaknya ada 4, mulai dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa yang dimaksud dengan nominal? Jadi kalau nominal itu suatu variabel yang hanya bisa diukur ketika kita hanya membedakan saja. Sedangkan kalau bisa membedakan juga bisa kita urutkan, namanya adalah ordinal. Sedangkan kalau bisa dibedakan, bisa diurutkan, dan punya jarak yang sama, namanya adalah interval. Dan yang terakhir, kalau ketiga-tiganya bisa, terlebih nanti punya nilai nol mutlak, namanya adalah rasio. Nah, apakah Sobat My ITS Learning tahu bagaimana contohnya? Baik, sekarang kita coba contohnya. Kalau kita lihat contohnya di sini, nominal itu misalnya jenis kelamin, agama, suku, itu termasuk yang hanya bisa dibedakan. Kalau misalnya jurusan di SMA, itu juga IPA, IPS, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Nah, kalau misalnya selain bisa dibedakan tapi diurutkan, contohnya apa? Ya, adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan bisa SD, SMP, dan SMA. Ini adalah skala yang ordinal. Sementara kalau SD, SMP, SMA tidak punya jarak yang sama. Kalau punya jarak yang sama, namanya interval. Contohnya apa? Indeks prestasi, temperatur, itu adalah contoh dari skala pengukuran yang interval. Lalu apa contohnya yang skala pengukuran rasio? Skala pengukuran rasio itu bisa dibedakan, bisa diurutkan, punya interval yang sama, dan punya nilai nol mutlak. Angka nolnya ini adalah mutlak. Dan ini adalah suatu variabel yang biasanya bisa dilakukan perhitungan matematis yang sangat lebih leluasa. Contohnya berat badan, tinggi badan, umur, pendapatan, lama kerja, dan lain sebagainya. Sobat My ITS Learning, jadi apa keuntungan dan kekurangan dari statistik parametrik?
Jadi kalau kita menggunakan statistik non-parametrik, keuntungannya adalah tadi tidak peduli bentuk distribusinya, jumlah sampel kecil pun bisa kita lakukan, bahkan kalau datanya itu tidak berupa angka, misalnya hanya ranking atau plus minus, itu juga bisa kita gunakan. Lalu kalau skalanya nominal atau ordinal, juga kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Lalu apakah ada kekurangannya? Sobat MyITS Learning, tentu saja setiap metode ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari statistik non-parametrik adalah sebetulnya mengabaikan informasi yang penting. Misalnya katakanlah yang sudah berskala interval diubah menjadi berskala ordinal ataupun skala nominal. Biasanya analisisnya juga tidak setajam dari uji-uji parametrik. Sobat MyITS Learning, jadi kapan prosedur statistika non-parametrik itu digunakan? Baik, jadi penggunaan statistika non-parametrik itu digunakan ketika statistik parametrik itu biasanya membutuhkan asumsi. Kalau asumsinya tidak bisa dipenuhi, maka kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Statistik parametrik itu membutuhkan bentuk distribusi dan asumsi-asumsi yang lain. Apabila tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Jadi, teknik statistik non-parametrik itu digunakan bila memang yang parametriknya terkendala tidak bisa dikerjakan. Nah, supaya mudah, apa kata-kata kuncinya? Jadi metode statistik non-parametrik itu digunakan apabila salah satu asumsi di dalam statistik parametrik itu tidak terpenuhi. Misalnya diminta untuk distribusinya normal. Ketika tidak terpenuhi berarti kita jangan menggunakan statistik parametrik. Untuk data yang mungkin bentuk distribusinya tidak diketahui. Lalu untuk data yang distribusinya tidak normal. Untuk data yang diambil sampelnya itu secara tidak random. Juga mungkin skala pengukuran kita pada saat itu hanya nominal atau ordinal. Apalagi atau terlebih ketika Sobat MyITS Learning akan menggunakan suatu data yang kurang dari 30 sehingga datanya kecil. Nah, Sobat MyITS Learning, ini adalah bentuk supaya kita punya panduan skema kapan kita menggunakan statistik non-parametrik. Jadi kalau kita punya data dan kemudian kita punya tipe datanya itu, ketika data saya nominal ordinal, mungkin kita bisa langsung ke statistik non-parametrik. Tapi kalau interval rasio, kita cek dulu distribusi datanya. Kalau tidak normal, bisa ke statistik non-parametrik. Kalau normal, kita lihat lagi bentuk atau jumlah dari sampelnya, besar sampelnya itu. Kalau cukup besar, biasanya di atas 30, maka silahkan menggunakan statistik parametrik, tetapi kalau tidak, bisa menggunakan statistik non-parametrik. Nah, Sobat MyITS Learning, berarti penggunaan statistik non-parametrik itu bila hipotesis yang harus diuji tidak melibatkan suatu parameter populasi, bila data diukur dengan skala rendah, misalnya hanya terdapat data tentang peringkat, atau data tentang plus dan minus, atau laki-laki perempuan, dan seterusnya, bisa menggunakan statistik non-parametrik. Lalu apalagi bila asumsi yang diperlukan dalam prosedur pengujian parametrik tidak terpenuhi, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Juga bila hasil risetnya itu segera disajikan dalam perhitungan manual, maka kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Sobat MyITS Learning, secara umum konsep pengujian statistik parametrik itu pertama asumsi-asumsi, di sini itu diperlukan apa saja asumsinya tetap ya di dalam nantinya akan ada juga, lalu juga ada hipotesis seperti halnya juga parametrik, nanti juga dinyatakan H0 dan H1, lalu statistik ujinya juga diberikan rumus-rumusnya untuk menghitung statistik uji, kita akan pelajari satu persatu, lalu kaidah pengambilan keputusannya kita nanti juga punya daerah penolakan H0 dan sekaligus kita juga bisa menentukan apa yang disebut dengan p-value. Nah, bagaimana aplikasi statistik non-parametrik di bidang sosial?
Sobat MyITS Learning, bidang sosial adalah sesuatu yang mempunyai banyak variasi, punya keragaman. Biasanya sosial dari bahasa Latin sosio itu adalah berarti suatu kelompok atau berserikat, yaitu bermasyarakat, maka pasti banyak sekali gejala-gejala atau fakta sosial yang nantinya bisa menjadi suatu ketertarikan untuk kita cermati di dalam suatu riset. Nah, gejala sosial ini biasanya kadang-kadang atau seringkali itu mempunyai skala pengukuran nominal atau ordinal dan bahkan mungkin jumlah sampelnya tidak besar. Oleh karena itu, statistik non-parametrik akan sangat memberikan peluang untuk bisa diselesaikan dengan penyelesaian-penyelesaian dari metode statistik yang ada. Ya. Jadi sebagai gambaran, Bunda Isma ini akan berikan satu contoh kasus. Ya. Kasus yang pertama, Sobat MyITS Learning perhatikan. Di masa pandemi kemarin, misalnya seorang peneliti sosial ingin meneliti bahwa ada banyak orang yang mengantri vaksin booster di suatu puskesmas. Ya, peneliti tersebut itu ingin tahu apakah susunan dari orang yang mengantri, kebetulan laki-laki perempuan, kalau misalnya ada 50 orang, apakah orang yang berderet di dalam ditentukan dengan laki-laki L dan kemudian perempuan P itu terjadi secara random, maka perhatikan datanya di sini adalah data yang berskala nominal. Walaupun N-nya cukup besar, tetapi di sini datanya hanya data nominal. Oleh karena itu, maka nanti ada uji randomness test atau uji keacakan yang bisa melakukan keingintahuan dari peneliti sosial tersebut. Kita coba lihat kasus yang kedua, Sobat MyITS Learning. Jadi ini tentang dunia, tentang anak-anak ya, yang tentang kemajuan teknologi ini seringkali menyebabkan banyak anak-anak di bawah umur kecanduan pada gadget, pada HP-nya. Padahal akibatnya cukup serius. Kadang-kadang disebut sebagai nomofobia, yaitu kecemasan bila smartphone-nya ketinggalan. Barangkali kita juga ya. Nah, dalam kondisi ekstrim, hal ini dapat menyebabkan serangan panik. Nah, seorang psikolog bisa mengukur tentang skor serangan panik ini. Nah, kalau misalnya kemudian penelitian itu dilakukan, mengambil 15 orang, anak-anak usia yang 7-12 tahun yang memang sudah kecanduan gadget dan terdeteksi ada gejala serangan panik, maka ingin disimpulkan apakah ada hubungan antara skor kepanikan dengan skor atau dengan jenis kelamin dari anak-anak. Perhatikan di dalam kasus ini bahwasanya jumlah sampelnya 15. Ya, skornya mencatatnya mungkin di skala interval. Namun karena datanya kecil, maka solusi dari metode analisisnya menggunakan statistik non-parametrik. Sobat MyITS Learning, sesi pertama sampai di sini. Sebagai rangkuman, statistika sebagai suatu ilmu terdapat dua metode, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Penggunaan metode statistik non-parametrik digunakan bila jumlah sampelnya kecil, skala pengukurannya itu nominal atau ordinal, atau asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh statistik parametrik tidak terpenuhi. Baik, Sobat MyITS Learning, siap untuk mempelajari statistik non-parametrik? Ayo kita ikuti sesi selanjutnya. Di sesi 2 kita akan diskusikan tentang ruang lingkup statistik non-parametrik. Baik, sesi 1 sudah selesai. Bunda Isma ini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Salam.